Selamat pagi, salam dan bahagia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 7. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota. Yang pertama, Titi Prasetyo Trisawantari, NIM 2020-017-035. Yang kedua, saya sendiri, Maria Gularmina Funanggo Tersriu, NIM 2020-017-036. Yang berikut Friska Aprilia Kaleka 2020-017-042. Yang berikut Cynthia Kumala Devi 2020-017-131. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tarif pajak. Tarif umum, tarif PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Lapisan penghasil kena pajak sampai dengan 50 juta tarif pajaknya 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarif pajaknya 25%. Di atas 500 juta tarif pajaknya 30%. Contoh penghasilan kena pajak setahun sebesar 584.160.000. PPh setahun 5% dikali dengan 50 juta, Rp 2.500.000, 15% dikali dengan 200 juta, Rp 30 juta, 25% dikali dengan 250 juta, Rp 62.500.000, 30% dikali dengan 84.160.000, Rp 25.248.000. Total keseluruhannya 120.248.000. PPh terutang dalam bagian tahun pajak 3 bulannya 3 dikali dengan 30 dibagi 360 dikali dengan 120.248.000 sama dengan 30.062.000. Bagian 2, tarif PPh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 25%. Tarif wajib pajak badan dalam negeri perseroan terbatas minimal 40% dari jumlah saham yang diperdagangkan di bursa. Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi syarat dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah dari tarif wajib pajak. Bagian A, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai 500 juta mendapat fasilitas pengurangan 50% dari tarif penghasilan kena pajak dengan peredaran bruto sampai 4.800.000. Bagian B, pengurangan dilakukan secara self-assessment pada SPT tahunan PPh wajib pajak badan tanpa permohonan. Bagian C, peredaran bruto meliputi PPh final, PPh tidak final, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Bagian D, pengurangan bukan pilihan. Tarif umum wajib pajak badan selanjutnya. Yang pertama, tarif 12,5% bagi WP badan dengan peredaran bruto sebesar 4.800.000.000. Contoh, peredaran bruto PT X selama tahun pajak 2016 adalah 4.500.000.000 dengan PKP 500 juta. Rinciannya: A, peredaran bruto dari penghasilan dikenai PPh final sebesar 1.500.000.000 bukan objek pajak 500 juta dikenai PPh tidak final 2.500 juta. Jumlah keseluruhannya 4.500.000.000 juta. Bagian B, biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan usaha dikenakan PPh final sebesar 450 juta bukan objek pajak final 200 juta
dikenai PPh tidak final 1,350 juta. Jumlah keseluruhannya 2 miliar. Bagian C, laba. Penghasilan neto usaha sebanyak 2,500 juta. Penghasilan luar usaha dikenai PPh final Rp 50 juta, dikenai PPh tidak final 100 juta. Bagian E, biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha. Dikenai PPh final Rp 25 juta, dikenai PPh tidak final 50 juta. Penghasilan neto luar usaha 75 juta. Jumlah penghasilan neto 2,575 juta. Koreksi fiskal, peredaran bruto penghasilan dikenai PPh final 1,500 juta. Peredaran bruto penghasilan bukan objek pajak 500 juta. Biaya mendapatkan, menagih 450 juta. Dan memelihara penghasilan usaha dikenai PPh final. Biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara 200 juta. Peredaran luar usaha yang dikenai PPh final 50 juta. Biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan luar usaha yang dikenai PPh final 25 juta. Jumlah dari keseluruhannya 1,375 juta. H. Jumlah penghasilan neto setelah koreksi fiskal 1.200.000 juta. Kompensasi kerugian 700 juta. Totalnya 500 juta. PPh terutang 50% dikali 25% dikali 500 juta sama dengan 62.500. 2. Tarif 12,5% untuk sebagian PKP dan 25% untuk sebagian PKP lainnya bagi WP dengan peredaran bruto di atas 4.800.000 dan di bawah 500 miliar dengan ketentuan A. Besar PKP yang dikenakan tarif 12,5% sama dengan 4.800.000 juta dibagi peredaran bruto dikali total PKP. Misalnya peredaran bruto 8 miliar, total PKP 800 juta. PKP sama dengan 4.800.000 juta dibagi 8 miliar dikali 800 juta sama dengan 480 juta dikali 12,5%. B. Besar PKP yang dikenakan tarif 25% sama dengan total PKP dikurangi PKP yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif. Pada contoh A, PKP 480 juta telah dikenakan tarif 12,5% sehingga sisa 800 juta dikurangi 480 juta atau sama dengan 320 juta dikenakan tarif 25%. Baik, selanjutnya pajak penghasilan tarif khusus. Tarif khusus PPh terutang sebesar 1% dari peredaran bruto usaha WP orang pribadi dan badan kecuali BUT berpenghasilan dari peredaran. Bruto usaha tertentu 4.800.000 juta setahun. Tarif khusus berlaku pada jasa konstruksi serta jasa penerbangan dan pelayaran. Baik, selanjutnya penghasilan kena pajak. PKP, WP orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran usaha tertentu. 1. Tarif 0,5%. 2. PKP yakni peredaran bruto sebulan. 3. PPh terutang sama dengan tarif 1% kali PKP. Syarat WP dengan perhitungan tersebut: 1. WP dalam negeri orang pribadi dan badan selain BUT. 2. Memperoleh peredaran bruto dari penghasilan usaha dengan jumlah 4.800.000 juta dalam 1 tahun pajak. 3. Penghasilan dari luar negeri, penghasilan dengan PPh final, dan penghasilan yang bukan objek pajak. Selanjutnya WP orang pribadi dengan norma perhitungan. 1. Tarif pasal 17 UU PPh 1 huruf A Undang-Undang PPh. 2. PKP sama dengan penghasilan neto peredaran bruto kali persen NPPN kurang PTKP. 3. PPh terutang sama dengan tarif kali PKP. Jika WP orang pribadi adalah muslim yang membayarkan zakat atas penghasilan,
PKP penghasilan neto peredaran bruto kali persen NPPN kurang zakat atas penghasilan kurang PTKP. Selanjutnya PPH terutang sama dengan tarif kali PKP peredaran bruto kali persen NPPN kurang zakat atas penghasilan kurang PTKP. Syarat WP dengan perhitungan tersebut: 1. WP dalam negeri orang pribadi. 2. Peredaran bruto kali 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. 3. Penghasilan dari pekerjaan bebas. 4. WP harus memberitahukan kepada Ditjen Pajak dalam 3 bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan. 5. WP mencatat tentang peredaran brutonya. Contoh, Tuan Hakim mempunyai kantor konsultan pajak, peredaran bruto pekerjaan bebas setahun 2 miliar, biaya pengeluaran setahun meliputi gaji 600 juta serta sewa kantor dan biaya transportasi 500 juta. Penghasilan neto sebagai pegawai tetap di Universitas Pancasila 120 juta setahun. WP Hakim adalah WP orang pribadi dengan peredaran usaha 4.800.000.000 tetapi memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas, peredaran bruto pekerjaan bebas 2 miliar, penghasilan neto norma jasa 35% kali 2 miliar sama dengan 700 juta, penghasilan neto pekerjaan 120 juta, total penghasilan neto 820 juta. PTKP diri WP 54 juta, kawin 4.500.000, 2 tanggungan 9 juta, jumlah 67.500.000, PKP 752.500.000. Berikut PPH terutang. 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% kali 200 juta sama dengan 30 juta, 25% kali 250 juta sama dengan 62.500.000, 30% kali 252.500.000 sama dengan 72.750.000, total PPH terutang 170.750.000. Jika pada contoh Tuan Hakim membayar zakat atas penghasilan ke basis dengan bukti syarat 20.500.000, PKP total penghasilan neto 752.500.000, zakat atas penghasilan 20.500.000, jumlah 732 juta. PTKP 67.500.000, PKP 664.500.000, PPH terutang 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% kali 200 juta sama dengan 30 juta, 25% kali 250 juta sama dengan 62.500.000, 30% kali 164.500 sama dengan 49.350.000, total PPH terutang 144.350.000. Wajib pajak orang pribadi menyelenggarakan pembukuan. Contoh, Tuan Akbar dengan status kawin tidak memiliki tanggungan, memiliki usaha perdagangan batik yang diberi nama Perdana Batik. Berikut data penghasilan, biaya atau pengeluaran yang boleh dikurangkan dan penghitungan PKP dan PPH yang terutang. Peredaran usaha sebesar 5 miliar rupiah, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 4.500.000.000 rupiah, sama dengan 500 juta rupiah sebagai penghasilan neto dari usaha. Lalu terdapat penghasilan dari pekerjaan sebesar 120 juta rupiah dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 7.296.000 rupiah sama dengan 112.704.000 rupiah sama dengan
50 juta rupiah sebagai penghasilan dari luar usaha. Lalu untuk total penghasilan neto sama dengan penghasilan neto dari usaha sebesar 500 juta rupiah ditambah dengan 112.704.000 rupiah ditambah dengan penghasilan dari luar usaha sebesar 50 juta rupiah sama dengan 662.704.000 rupiah. PTKP dengan status kawin tanpa tanggungan dengan rincian diri WP sebesar 54 juta rupiah ditambah dengan tambahan menikah sebesar 4.500.000 rupiah sama dengan 58.500.000 rupiah. 58.500.000 rupiah untuk mengurangi total penghasilan neto. Ketemu penghasilan kena pajak sebesar 604.204.000 rupiah. PPh yang terutang 5% kali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. 15% kali 200 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. 25% kali 250 juta rupiah sama dengan 62.500.000 rupiah. 30% kali 104.204.000 rupiah sama dengan 31.261.200 rupiah. Total PPh yang terutang sama dengan 126.261.200 rupiah. Apabila WP Akbar membayarkan zakat atas penghasilan kepada Badan Amal Zakat atau BAZIS sebesar 16.250.000 rupiah, terdapat sisa kerugian 3 tahun lalu yang belum dikompensasikan sebesar 25 juta rupiah. PKP dan PPh yang terutang dihitung sebagai berikut. Total penghasilan neto sebesar 604.204.000 rupiah dikurangi zakat atas penghasilan sebesar 16.250.000 rupiah dikurangi sisa rugi dikompensasikan sebesar 25 juta rupiah sama dengan 562.954.000 rupiah. PTKP dengan status kawin tanpa tanggungan dengan rincian diri WP sebesar 54 juta rupiah ditambah tambahan menikah sebesar 4.500.000 rupiah sama dengan 58.500.000 rupiah. Jadi 560.954.000 rupiah dikurangi dengan 58.500.000 rupiah sama dengan penghasilan kena pajak sebesar 504.454.000 rupiah. PPh yang terutang 5% kali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. 15% kali 200 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. 25% kali 250 juta rupiah sama dengan 62.500.000 rupiah. 30% kali 4.454.000 rupiah sama dengan 1.336.200 rupiah. Total PPh yang terutang sama dengan 96.336.200 rupiah.
Wajib pajak badan dalam negeri menyelenggarakan pembukuan. Contoh berikut adalah penghasilan dan pengeluaran yang dimiliki oleh PT Perdana tahun 2016 beserta penghitungan PKP dan PPh yang terutang. Penjualan sebesar 7 miliar rupiah, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 6.400.000.000 rupiah, sama dengan laba usaha atau penghasilan neto usaha sebesar 600 juta rupiah, ditambah dengan penghasilan dari luar usaha sebesar 100 juta rupiah, sama dengan total penghasilan neto atau PKP sebesar 700 juta rupiah. Penghitungan PKP sebagai dasar penentuan tarif. A. Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif adalah 4.800.000.000 rupiah ditambah 7 miliar rupiah dikali 700 juta rupiah sama dengan 480 juta rupiah. B. Jumlah PKP dari bagian peredaran usaha yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan tarif adalah 700 juta rupiah dikurangi 480 juta rupiah sama dengan 220 juta rupiah. PPh yang terutang buka kurung 50% kali 25% tutup kurung kali 480 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah ditambah 25% kali 220 juta rupiah sama dengan 55 juta rupiah. 60 juta ditambah dengan 55 juta rupiah sama dengan 115 juta rupiah. Wajib pajak bentuk usaha tetap. Contoh peredaran bruto sebesar 10 miliar rupiah dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 8 miliar rupiah sama dengan penghasilan neto sama dengan 2 miliar rupiah. Penghasilan bunga sebesar 50 juta rupiah. Penjualan langsung barang yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap oleh kantor pusat sebesar 2 miliar rupiah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 1.500.000.000 rupiah sama dengan 500 juta rupiah. Dividen yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap sebesar 1 miliar rupiah. 2 miliar rupiah ditambah 50 juta rupiah ditambah 500 juta rupiah ditambah 1 miliar rupiah sama dengan 3.550 juta rupiah. Biaya menurut pasal 5 ayat 3 sebesar 450 juta rupiah. 3.550 juta rupiah dikurangi 450 juta rupiah sama dengan penghasilan kena pajak sebesar 3.100 juta rupiah. PPh yang terutang 25% kali 3.100 juta rupiah sama dengan 775 juta rupiah. PPh pasal 28 dan 29. PPh pasal 28 adalah kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun. Sedangkan pasal 29 adalah
kekurangan dalam pembayaran pajak tahunan. Contoh PPh pasal 28. Penghasilan kena pajak Ibu Nunu di tahun 2016 dianggap 200 juta. Selain itu, dia juga memiliki kredit pajak PPh pasal 22 sebesar 7 juta dan PPh pasal 23 sebesar 9.500.000. Ibu Nunu juga terdapat penyerahan barang kena pajak terhadap kementerian sebesar 1 miliar. Berapakah PPh yang lebih bayar? Perhitung PPh terutang Ibu Nunu 5% dikali 50 juta ditambah 150 juta dikali 15% sama dengan 25 juta. Kredit pajak PPh 22 7 juta, PPh 23 9.500.000, PPh 22 1,5% dikali 1 miliar sama dengan 15 juta. Total kredit pajaknya adalah 31.500.000. PPh pasal 28 25 juta dikurangi 31.500.000 hasilnya 6.500.000. Pada perhitungan di atas diketahui pajak penghasilan pasal 28 yaitu adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar 6.500.000. Contoh PPh pasal 29. PT KPSG senantiasa taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selama tahun 2009, PT KPSG membukukan laba fiskal sebesar 800 juta. Kewajiban perpajakan yang telah diselesaikan selama tahun 2009 antara lain: 1. Membayar PPh pasal 25 sebesar 30 juta. 2. PPh pasal 22 yang telah dipungut sebesar 2.500.000. 3. PPh ditanggung pemerintah dalam rangka proyek bantuan luar negeri sebesar 4.500.000. Berapakah PPh yang kurang bayar? Perhitungannya: penghasilan neto fiskal sebesar 800 juta dikurangi kompensasi kerugian 0, penghasilan kena pajak 800 juta. PPh terutang atau tarif pasal 17 Undang-Undang PPh 28% dikali 800 juta hasilnya 224 juta. Pengembalian PPh pasal 24 yang telah dikreditkan 0. Jumlah PPh terutang 224 juta dikurangi kredit pajak PPh ditanggung pemerintah sebesar 4.500.000. PPh yang dipungut atau dipotong pihak lain PPh pasal 22 sebesar 2.500.000. PPh yang dibayar sendiri PPh pasal 25 120 juta. Total kredit pajaknya adalah 127 juta. PPh yang kurang bayar atau PPh pasal 29 sejumlah 97 juta. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf.